Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang statistika bagian yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, statistika bagian yang ketiga kita akan belajar tentang nilai yang tepat mewakili modus, median, dan min atau rata-rata. Untuk pengamatan yang pertama, perhatikan nilai hasil ulangan matematika kelas 6 berikut ini. Tabel 4.8 hasil ulangan matematika. Di sini ada 10 anak yang sudah melakukan tes atau ulangan matematika dengan nilai sebagai berikut. Udin nilainya 6, Beni 7, Lani 8, Siti 6, Edo 7, Dayu 9, Meli 10, Wayan 8, Silva 8, Vira 10. Tentukan modus, median, dan min dari data di atas. Manakah di antara modus, median, dan min yang paling tepat mewakili data tersebut? Nah, perhatikan di sini. Pada pengamatan pertama, urutan data dari yang terkecil sampai terbesar adalah sebagai berikut. Jadi, data ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini 6-nya ada 2, maka kita tulis 2. Kemudian 7-nya ada 2, kita tulis. 8-nya ada 3, kita tulis 3 ya, 888. 9-nya ada 1 dan 10-nya ada 2. Jadi, langkah pertama adalah diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 8 merupakan modus. Mengapa dikatakan modus? Karena data ini merupakan data yang paling sering muncul. Jadi modus itu pengertiannya adalah data yang sering muncul atau sering keluar. Di sini kita cek ya, 6-nya 2 kali, 7-nya muncul 2 kali, 8 munculnya 3 kali, 9 1 kali, 10-nya 2 kali. Jadi yang sering muncul adalah 8, muncul sebanyak 3 kali. Seperti itu. Kemudian median. Untuk median kita langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita coret depan belakang sampai tersisa 1 angka atau 2 angka. Coret depan belakang. Nah, ini sisanya 2. Jadi sisa untuk mencari median harus 1 angka atau 2 angka. Kalau 2 angka maka kita cari mediannya. Kita tambahkan 8 tambah 8, kemudian dibagi 2. Sama dengan 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Jadi median dari data tersebut terletak pada data ke-5 dan ke-6. Ini perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 dan 6, urutan ke-5 dan 6. Data ke-5 dan ke-6 yaitu 8. Jadi mediannya adalah 8. Berikutnya, untuk menghitung min atau rata-rata, kalian harus menjumlahkan semua nilai, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jika dihitung, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan dulu. 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 sampai tambah 10 ya. Kemudian dibagi banyaknya data, ada 10 anak, maka dibagi 10. Kita tambahkan atau kita jumlah, hasilnya 79 dibagi 10 sama dengan 7,9. Jadi rata-ratanya 7,9. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa modusnya 8, mediannya 8, dan minnya 7,9 atau rata-ratanya 7,9. Dengan demikian, ketiga-tiganya dapat mewakili data dengan tepat. Kenapa dapat mewakili dengan tepat? Karena modusnya dapat kita hitung, kemudian mediannya juga dapat kita hitung, dan minnya atau rata-ratanya juga dapat kita hitung. Kemudian jaraknya, hasilnya tidak terlalu jauh dengan data yang ada. Misalkan ini 6, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 8, 8, 10. Kemudian modus dan mediannya juga di antara angka-angka ini 8, 8 dan 7,9. Maka ini ketiga-tiganya dapat dikatakan dapat mewakili dengan tepat. Seperti itu ya.
Kemudian untuk yang pengamatan kedua, perhatikan data berikut. Di sini ada 3 data, angkanya 1, 1 dan 200, tapi selisihnya ini terlalu jauh, 1 sama 200. Dapatkah kalian menentukan modus, median, dan minnya? Manakah di antara modus, median, dan min yang dapat mewakili data tersebut? Kita hitung ya. Pada pengamatan yang kedua dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita urutan data pada pengamatan 2 adalah 1, 1, 200. Ini ada 3 bilangan ya. 1, 1, 200 ini sudah urut. Modusnya adalah 1. Kenapa 1? Karena muncul 2 kali. Kemudian mediannya adalah 1. Di sini kita coret depan sama belakang, sisanya 1. Maka median atau nilai tengahnya adalah 1. Dan minnya adalah, kita hitung min atau rata-rata. Rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Maka kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 200. Dibagi banyaknya data berapa? 3. Hasilnya 202 dibagi 3, maka diperoleh 67,3. Nah, dengan demikian data yang mewakili dengan tepat adalah min. Hanya min saja rata-rata. Mengapa? Karena modus dan mediannya sama, yaitu 1. Data ini tidak dapat mewakili data karena terlalu kecil. Walaupun dapat dihitung, tetapi ini terlalu kecil. Perhatikan ini, 1, 1 dan 200, selisihnya terlalu jauh. Kalau misalkan kita mengatakan modusnya dan mediannya 1, maka ini tidak dapat mewakili data tersebut karena di sini ada bilangan 200 yang selisihnya terlalu besar. Seperti itu ya. Kemudian pengamatan ketiga, nih perhatikan. Bilangannya 1, 1, 200, 200. Ini 4 ya. 1, 1, 200, 200. Dapatkah kalian menentukan modus, median, dan minnya? Manakah di antara modus, median, dan min yang dapat mewakili data tersebut? Maka perhatikan, urutan data pada pengamatan 3 adalah 1, 1, 200, 200. Nih ya, data tersebut tidak mempunyai modus. Kenapa? Karena modus data bilangan 1 dan 200 sama banyak. Data bilangan 1 ada 2 dan bilangan 200 ada 2 buah juga. Ini perhatikan, satunya ada 2, 200-nya juga ada 2. Maka ini tidak dapat ditentukan modusnya karena ada nilai yang sama, yaitu 1 dan 200 yang keluarnya 2 buah. Maka tidak bisa dipilih salah satu. Kemudian media data tersebut terletak pada data kedua dan ketiga, yaitu 1 dan 200. Dengan demikian mediannya adalah nih, urutannya 1, 1, 200, 200. Kita coret ini 1 sama 200, sisanya harus 1 angka atau 2 angka. Kalau 2 angka maka mediannya kita tambahkan 1 tambah 200 dibagi 2. 201 dibagi 2 hasilnya sama dengan 100,5. Kemudian untuk rata-rata kita jumlahkan datanya dibagi banyak data. Jadi 1 tambah 1 tambah 200 tambah 200 dibagi banyaknya data 4, maka diperoleh 402 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 100,5. Dari data tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Median dan min dapat mewakili data paling tepat, sedangkan modus tidak dapat mewakili karena modusnya tidak ada. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, perhatikan jadwal les matematika sebagai berikut. Nah, ini jadwal les matematika. Meli jadwalnya hari Selasa, Kamis, 1. Edo hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Beni hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian Udin Selasa, Kamis, Sabtu. Lani Rabu, Jumat, Minggu. Sedangkan Dayu Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Dan yang terakhir Siti Selasa, Kamis, Sabtu. Dapatkah kalian menentukan modus, median, dan minnya atau rata-rata? Manakah yang di antara modus, median, min yang dapat mewakili data tersebut?
Modus data tersebut adalah Dayu. Kenapa Dayu? Karena Dayu jadwalnya 4 kali sendiri, 1, 2, 3, 4, yang lainnya sebanyak 3 ya. Tetapi tidak mempunyai median dan min atau rata-rata. Mengapa? Karena data tidak dapat diurutkan dan dijumlahkan. Modus di sini dapat mewakili data yang paling tepat. Jadi median dan minnya ini tidak bisa dihitung karena datanya berupa jadwal saja, bukan angka-angka yang dapat diurutkan atau dijumlahkan. Kemudian yang dapat mewakili data dengan tepat adalah modus karena dapat dihitung, yaitu Dayu sebanyak 4 kali. Nah, untuk latihan soalnya kakak sudah menyiapkan 3 butir soal, nanti bisa kalian coba di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang statistika bagian yang ketiga. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.